Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4, kelompok tipografi dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer akan menyampaikan materi atau pembahasan hasil diskusi kami tentang tipografi. Nah, untuk itu sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, kelompok 4. Bisa di next slide. Oke, yang pertama ada Kak Ahmad Mahfud Fauzi, ada Nabila Rashidah Saputri, saya sendiri Muhammad Fadli, Vina Anjili Rohmah, ada juga Korina Sutiatno dan Naufal Musyafadani. Nah, oke, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang apa saja yang akan dibahas. Yang pertama ada tipografi itu sendiri, yang kedua tagging type to the web, yang ketiga text image replacement, yang keempat ada web font width at font face, yang kelima ada anatomy of letter form, yang keenam ada text spacing, yang ketujuh ada text alignment, yang kedelapan ada typeface distinction, yang kesembilan ada finding font, yang ke-10 ada choosing the right font, yang ke-11 terakhir ada application the fine print. Oke, baik, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan yang pertama tentang tipografi yang akan dibahas oleh Kak Ahmad Mahfud Fauzi. Kepadanya disilakan. Bisa di next slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam ya untuk teman-teman yang melihat presentasi ini di mana aja. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari sub-sub bab yang telah kita bagi menurut kelompok kita, dan untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih tipografi itu sendiri dan bagaimana kita mengaplikasikan tipografi ke dalam web sendiri. Pertama dari tipografi sendiri, untuk definisi, ketika kita berbicara tentang tipografi, mungkin ini sedikit tipografi sendiri familiar di telinga kita. Jadi untuk definisinya mungkin terdapat banyak, dan kali ini saya mengutip beberapa yang paling umum. Nah, pertama dikutip dari Wikipedia, tipografi adalah seni cetak atau tata huruf antara suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruangan yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Nah, itu tadi dikutip dari Wikipedia, dan secara general sendiri tipografi itu atau tipografi adalah tata huruf yang merupakan suatu teknik manipulasi huruf dengan mengatur penyebarannya pada suatu bidang yang tersedia untuk membuat kesan tertentu dengan tujuan kenyamanan semaksimal mungkin pada saat membacanya, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh, sehingga maksud dan arti dari tujuan dari tulisan dapat tersampaikan dengan sangat baik secara visual kepada pembacanya. Bisa next slide. Dari menurut pendapat para ahli sendiri, menurut Roy Brewer 1971, pengertian tipografi sendiri itu adalah memiliki pengertian yang sangat luas yang mencakup penyusunan dalam bentuk halaman atau setiap barang cetak. Tipografi juga dapat diartikan pemilihan, penataan, dan berbagai hal yang berhubungan dengan pengaturan baris-baris serta susunan huruf atau typeset. Tidak termasuk di dalamnya bentuk ilustrasi dan unsur-unsur lain bukan susunan huruf dalam pada halaman cetak. Jadi menurut Roy Brewer ini tambahan sendiri, jadi menurutnya tipografi ini lebih dipersempit lagi, emang pemilihan yang beneran huruf aja. Jadi misalnya kalau kita berbicara tentang animasi atau mungkin vektor-vektor gambar-gambar lainnya, itu sendiri tidak termasuk dalam tipografi. Nah, untuk pengaplikasian tipografi dalam kehidupan sehari-hari tentunya juga bisa yang tadi dulu, Kak. Ya, pengaplikasian tipografi dalam kehidupan sehari-hari tentunya juga banyak
sangat banyak ya seiring dengan perkembangan zaman yang membuat kebutuhan manusia ini makin kompleks tiap harinya. Jadi teknik tipografi tidak terbatas dalam pemilihan huruf saja, ukuran huruf dan juga kecocokan dengan tema, tetapi juga meliputi pengaturan tata letak vertikal atau horizontal pada area desain. Biasanya teknik tipografi ini telah digunakan di berbagai bidang seperti desain web, desain grafis, desain produk, majalah, undangan, percetakan, dan lain-lain. Jadi untuk tipografi ini sendiri kita berbicara desain sih kalau misalnya kita mau menyinggung tentang materi tipografi. Nah, selanjutnya kita beralih ke sejarah singkat. Kenapa sih gimana sih cara ditemukan tipografi ini? Menurut research yang saya cari ya, sejarah dalam tipografi ini yaitu sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktogram, yaitu bentuk bahasa antara lain dipergunakan oleh bangsa Viking Norwegia dan Indian Sioux. Di Mesir berkembang jenis huruf hierataria yang dikenal sebagai nama hieroglif pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi. Nah, bentuk tipografi ini merupakan akar dari bentuk demetia yang mulai ditulis dengan menggunakan pena khusus. Bentuk tipografi tersebut akhirnya berkembang sampai di Kreta, lalu menjalar ke Yunani, dan akhirnya menyebar ke seluruh Eropa. Puncak perkembangan tipografi sendiri terjadi kurang lebih pada abad 8 sebelum Masehi di Roma, saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya. Karena bangsa Romawi yang tidak memiliki sistem tulisan sendiri, mereka mempelajari sistem tulisan Etruria yang merupakan penduduk asli Italia, serta menyempurnakan sehingga terbentuk huruf-huruf Romawi. Saat ini tipografi mengalami perkembangan dalam fase penciptaan dengan tangan hingga mengalami komputerisasi. Fase komputerisasi adalah membuat penggunaan tipografi menjadi lebih mudah dalam waktu yang lebih cepat sehingga jenis pilihan huruf dan ratusan jumlah lainnya. Jadi dari sejarah singkat ini kita bisa tahu beberapa hal ya. Jadi dari tipografi sendiri awalnya dari bangsa Viking, lalu India, lalu ke Mesir. Setelah itu tadi juga ada dari Yunani, terus menjalar ke Eropa, lalu puncaknya itu di Roma, dari bahasa Romawi. Jadi mungkin kita bisa lihat huruf-huruf Romawi yang kita kenal sampai sekarang yang kenapa tidak sama seperti huruf-huruf biasanya, mungkin itu salah satu dari pengaruh sejarah dari tipografi sendiri. Next. Slide ya. Nah, selanjutnya kita ke materi selanjutnya ya, yaitu taking type to the web. Ketika kita bicara tentang web sama tipografi, nah memilih font untuk teks yang akan ditampilkan di browser itu tidak masalah jika user memiliki 5 atau 5.000 font yang diinstal. Jadi kita harus berpikir dalam hal yang paling umum. Nah, jika keluarga font yang didukung secara default dari kedua sistem operasi utama itu sangat kecil. Ini salah satu contoh 9 keluarga font yang umumnya dikenal sebagai daftar aman. Itu ada Arial Black, terus ada Comic Sans, Courier New, Georgia, Impact, Time News Roman, Trebuchet MS, sama Verdana. Ini juga udah ketika berbicara sama tipografi sendiri, pastinya juga fontnya berbeda-beda ya, tergantung dari karakteristik mereka sendiri. Dan ini yang dikenal sebagai safe list dalam pemilihan font di tipografi dalam web. Boleh selanjutnya? Nah, ini note. Jadi ketika kita bisa berbicara tentang taking type to the web, jadi menurut ilmu komputer dan informatika sendiri, berarti kita berbicara tentang bagaimana sih cara pengaplikasian tipografi ke dalam web dan dalam bentuk program dan coding. Jadi kenapa sih mahasiswa PTK itu harus belajar tipografi? Kita kan aturannya basicnya matematika aja, atau mungkin pemahaman detail tentang coding. Memang dari riset saya sih Pak, ini lebih ke mahasiswa desain, cuman selebihnya karena perkembangan zaman, jadi kebutuhan manusia yang makin kompleks, salah satu yang kalau bisa diwajibkan dikuasai oleh mahasiswa informatika atau teknik informasi atau PTK sendiri itu ya, salah satunya mungkin bisa menguasai
dalam hal tipografi agar nanti dalam menyusun web kita sudah mengerti bagaimana sih yang bentuk web yang diinginkan user atau yang nyaman sama user. Nah, jadi kita buat sketsanya, kita atur font yang mau dipakai, kita atur gimana bentuknya. Nah, ketika kita udah dapat sketsa, baru tugas kita sebagai mahasiswa PTIK atau informatika itu mengkomunikasikan sketsa yang kita buat itu dalam bentuk coding, jadi sampai jadi program. Nah, kembali ke 9 apa tadi ya, 9 safe list tadi. Kelemahan dari daftar aman adalah variasi terbatas dan setiap kategori penggunaan font. Jadi jika kita membutuhkan standar serif sans font, kita harus milih antara Arial, Trebuchet, dan Verdana. Nah, untuk seseorang yang belum mengenal banyak font, jadi mungkin tampak seperti variasi yang masuk akal, tapi untuk kita yang mengetahui nuansa font serif sans seperti Helvetica Neue atau Futura dan Universe, menggunakan salah satu font yang paling aman bisa seperti menggunakan obeng dan mengemudikan di paku. Ini cuma analogi doang ya. Jadi kalau ya itu tadi kita bilang kalau misalnya di zaman sekarang kan font udah banyak banget ya, udah ribuan, dan mungkin juga kita nggak bisa menghafal semua karena kapasitas pemikiran manusia. Jadi ada beberapa yang kayak seperti save list tadi itu sepertinya sudah umum diketahui banyak orang karena ada di mana-mana, ada di Word apa segala macam, dan pastinya juga desainer atau web designer juga udah ngerti lah, hafal di luar kepala kalau memakai font tersebut. Dan juga ini mungkin kalau disangkut pautin ke web dan informatika nanti mungkin banyak terdapat di pemrograman CSS ya, ketika kita membuat HTML, jadi kita membuat CSS itu sendiri kan kita membuat gimana sih fontnya atau besarnya huruf dalam suatu web. Jadi nanti kita dituntut untuk menguasai ilmu dari tipografi ini sendiri. Jadi dan hal ini juga selalu up to date menurut perkembangan zaman ya, soalnya di beberapa program kan mungkin ada font yang ingin kita pakai cuman nggak ada, jadi ya kita harus mencari alternatif yang font yang sama. Saya kira untuk materi tentang tipografi dan taking type to the web cukup sekian ya, itu sebenarnya banyak banget. Ini saya persingkat dari general aja. Nah, selanjutnya presentasi selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Ahmad Mahfud Fauzi. Untuk selanjutnya ada materi tentang web font with Fontface. Maaf, ada materi tentang text image replacement yang akan disampaikan oleh Corina Sudiatno. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang text image replace. Nah, di sini dinyatakan bahwasannya gambar teks merupakan suatu seni yang menata huruf atau kalimat dalam dunia desain yang berfungsi untuk menciptakan sebagai bentuk sesuatu dengan teks tersebut dan dapat menimbulkan solusi saat seseorang yang ingin menambahkan website yang sebelumnya sudah pernah dipakai dan pernah diakses. Hal penting dalam gambar teks yang harus diperhatikan yaitu bahwa tidak memasukkan teks atau image dengan tag langsung ke HTML. Menggunakan tag gambar, teks tidak dapat diakses karena pengunjung tidak dapat melihat gambar, akan dibiarkan kegelapan. Menggunakan CSS untuk mengatur lebar tingginya tautan ke gambar dan mengatur properti tampilan untuk blokir karena tautan berbaris secara default. Selanjutnya di sini ada web font with add font face. Nah, di sini terdapat font face sebagai contohnya. Di sini font face memungkinkan font khusus dimuat di halaman web setelah ditambahkan ke stylist. Aturan menginstruksikan browser untuk mengunduh font dari tempat font tersebut di hosting, lalu menampilkan seperti yang ditentukan dalam CSS. CSS ini adalah bahasa Cascading Style Sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML.
CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visual di status dengan add font base. Aturan tersebut, desainer web tidak dapat menggunakan salah satu font web self. Selanjutnya di sini terdapat self-host web font. Nah, di sini terdapat beberapa web font service. Nah, di sini terdapat di sebelah kanan terdapat seperti contoh-contohnya. Nah, di sini yang pertama adalah Typepacket. Nah, di sini font ini dikembangkan oleh pemikiran industri yaitu Jeffrey Van Anderson dengan percobaan gratis dan bisa juga berbayar. Nah, selanjutnya di sini ada Fondex. Nah, di sini juga kita menggunakan fonts yang berbayar. Dan selanjutnya di sini ada WebBNK. Nah, di sini juga kita menggunakan beberapa fonts yang memang termasuk beberapa hal yang dapat dibayar secara mahal. Nah, selanjutnya di sini ada directory font Google. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Korina Sujatno. Untuk selanjutnya ada materi tentang Anatomy of a Letter Form yang akan disampaikan oleh Nabila Rashida Saputri. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan bagian Anatomy of a Letter Form. Nah, Anatomy of a Letter Form ini bisa disebut sebagai anatomi suatu huruf. Jadi di sini ada 15 bagian. Yang pertama adalah baseline. Nah, baseline ini nama lainnya itu garis dasar. Nah, garis dasar ini berupa garis horizontal imajiner, tempat di mana sebagian besar karakter itu duduk. Nah, untuk yang kedua adalah cup height. Nah, cup height ini merupakan tinggi cup atau cup line. Nah, cup line ini berupa garis imajiner juga yang menandai ketinggian semua huruf kapital dalam tipografi. Untuk yang ketiga adalah crossbar. Nah, crossbar ini bisa disebut sebagai palang yang menghubungkan dua garis antara huruf kapital. Contohnya saja pada huruf A dan huruf H. Nah, itu kan ada garis yang di tengah. Nah, itu yang dinamakan crossbar. Untuk contoh lainnya adalah garis horizontal yang tidak menghubungkan dua garis. Itu ada di huruf F dan huruf T. Itu dikenal sebagai strok silang. Lalu yang keempat adalah serif. Nah, serif ini itu berupa goresan akhir yang ada di bagian bawah atau di bagian atas tipografi. Yang kelima ada midline, itu berupa garis tengah yang ada atau yang menandai tepi atas huruf kecil. Untuk yang keenam ada bold. Nah, bold ini berupa kurva bulat yang menutupi ruang negatif dalam bentuk huruf. Contohnya saja pada huruf D, huruf O, dan huruf G. Yang ketujuh ada descender. Nah, descender ini merupakan bagian bawah dari suatu huruf, seperti huruf G, huruf Q, huruf P, huruf Y. Nah, itu bagian yang memanjang di bawah garis dasar, itu merupakan suatu descender. Untuk yang kedelapan adalah counter. Counter ini berupa ruang negatif yang ada di dalam huruf. Contohnya saja pada huruf A, huruf O, dan huruf P. Yang kesembilan ada stem. Nah, stem ini merupakan goresan vertikal atau diagonal utama dalam bentuk huruf. Contohnya saja pada huruf I dan huruf H, serta semua goresan yang ada pada huruf W. Untuk yang ke-10 adalah title atau nama lain dari atau disebut sebagai judul. Nah, judul ini berupa suatu titik yang ada pada suatu huruf kecil. Contohnya saja huruf I dan huruf J. Lalu yang ke-11 ada terminal. Nah, terminal ini merupakan ujung batang atau guratan yang tidak memiliki serif.
Untuk yang ke-12 adalah ascender. Nah, ascender ini berupa ekstensi yang naik pada suatu huruf, yang naiknya itu di atas garis rata-rata. Contohnya saja pada huruf B, huruf D, huruf H, huruf K, dan huruf T. Untuk yang ke-13 adalah leg. Leg ini merupakan garis miring yang ada pada suatu huruf kapital. Contohnya saja pada huruf K, huruf R, dan huruf Q. Untuk nama lain dari leg ini sendiri adalah ekor. Lalu yang ke-14 itu ligatur. Nah, ligatur itu merupakan suatu pengkombinasian antar dua karakter huruf. Contohnya saja semisal huruf A dan huruf E digabung. Nah, untuk contoh di tulisan fix itu juga huruf F dan huruf I itu kan digabung. Nah, itu merupakan contoh dari anatomi ligatur. Untuk yang ke-15 adalah excite. Nah, excite ini merupakan ruang vertikal yang ditempati oleh huruf kecil. Contohnya saja pada huruf X itu untuk jarak antara garis dasar dan garis rata-rata merupakan excite. Selanjutnya bisa di next slide. Nah, untuk materi selanjutnya adalah mengenai text spacing. Untuk text spacing sendiri ada dua jenis. Yang pertama adalah horizontal spacing dan yang kedua adalah vertical spacing. Nah, yang pertama kita membicarakan tentang horizontal spacing. Nah, horizontal spacing itu berhubungan erat dengan kerning dan tracking. Untuk kerning sendiri adalah proses mengatur spasi antar huruf. Sedangkan untuk tracking merupakan penyesuaian properti CSS spasi huruf. Nah, tracking ini menyesuaikan jarak horizontal antara bentuk huruf, tetapi berlaku untuk spasi di antara setiap huruf. Untuk contoh yang di huruf AW itu, yang bagian atas itu merupakan contoh tanpa proses kerning. Untuk yang tengah menggunakan kerning otomatis, dan untuk yang bagian bawah itu menggunakan proses kerning yang manual. Sedangkan untuk web sendiri, apabila kita membuat website, itu pastinya kan banyak kata-kata gitu ya, dan itu pastinya tidak memungkinkan untuk kita mengatur huruf secara manual. Nah, maka dari itu kita melakukan tracking sehingga untuk kata-kata dan huruf yang ada pada suatu website itu akan terkesan lebih rapi dan mudah dibaca. Bisa di next slide. Lalu yang kedua ada vertical spacing. Nah, ini tuh merupakan ruang vertikal antara baris teks yang biasanya dikenal sebagai leading. Nah, untuk teks yang menggunakan vertical spacing ini biasanya lebih mudah dibaca karena susunan huruf antara yang satu dengan yang lainnya itu lebih lapang dan lebih luas. Mungkin untuk materi Anatomy of a Letter Form dan Text Spacing cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Nabila. Selanjutnya, saya sendiri akan membawakan materi tentang text alignment. Bisa di next slide. Oke, untuk selanjutnya setelah tadi membahas tentang text spacing atau jarak antar teks atau huruf, selanjutnya kita akan membahas tentang text alignment. Nah, text alignment sendiri secara definisi dapat diartikan sebagai pengaturan aliran teks atau penempatan gambar relatif terhadap halaman, kolom, sel tabel atau tab. Nah, text alignment sendiri ini terdiri dari beberapa baris, beberapa jenis maksud saya. Yang pertama ada left align text, yang kedua ada right align text, dan yang ketiga ada center align text, yang terakhir ada justified text. Nah,
Text alignment sendiri ini mungkin mulai dikenal sejak adanya komputerisasi ya. Karena mungkin pada zaman dahulu sebelum adanya komputerisasi untuk melakukan perubahan pada text alignment ini mungkin agak sulit karena harus diatur, dikira-kira secara manual begitu. Namun setelah adanya fitur text alignment pada komputerisasi pada saat ini, maka dikenal dengan 4 jenis text alignment itu tadi. Nah, ya zaman dahulu mungkin pada saat masih tulis tangan atau mungkin pada sekarang ini saat kita masih menggunakan tulis tangan, kita mungkin akan cenderung menggunakan left align text atau rata kiri karena mungkin kita seringkali menulis dimulai dari kiri ataupun jika dari kanan menulis bahasa Arab seperti itu kita juga menggunakan right align text. Nah, pada tulis manual biasanya kita menggunakan perataan rata teks itu berdasarkan dari mana kita menulis, misal dari kiri ya di kiri, dari kanan ya di kanan. Mungkin agak sulit jika akan dirubah-rubah karena kita harus mengira-ngira dari awal untuk membuat text alignment. Nah, sedangkan pada saat ini dikenal dengan macam-macam text alignment yang ada 4 ini tadi, kita jadi mudah saat akan melakukan alignment pada satu teks. Nah, pada setiap alignment ini memiliki karakter masing-masing atau juga memiliki kegunaan masing-masing. Misalkan pada left align text itu biasanya kita gunakan saat default atau saat kita mulai menulis gitu di Microsoft Word atau di aplikasi editor jenis, biasanya kita akan mulai dari left align text. Nah, untuk itu biasanya kita jika ingin mengubah ketika teks kita formal, maka biasanya kita akan sering menggunakan jenis yang keempat, yaitu justified text atau rata kanan kiri. Karena biasanya sehingga justified ini digunakan sering untuk formal. Nah, untuk right align text ini mungkin default saat kita menulis dengan bahasa Arab karena dari kanan ya. Nah, untuk yang center align text seringkali digunakan untuk menata judul seperti itu karena akan memposisikan satu kalimat atau teks di pertengahan atau tengah-tengah dari satu halaman. Oke, untuk materi tentang text alignment kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya materi tentang typeface distinction akan disampaikan oleh Naufal. Kepadanya disilakan. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang typeface distinction. Typeface atau jenis huruf merupakan keluarga font yang terdiri dari beberapa font juga memiliki desain umum dan karakteristik yang sama. Untuk font merupakan suatu kumpulan huruf, angka, atau simbol yang memiliki karakter tertentu. Di sini bisa kita umpamakan typeface atau jenis huruf itu sebagai album lagu dan font itu sebagai lagu. Jadi di dalam album itu terdapat banyak lagu-lagu. Untuk selanjutnya beberapa macam font. Yang pertama ada font serif. Font ini memiliki ciri khas berupa garis kecil atau stroke yang ditemukan pada akhir goresan dari beberapa huruf atau biasa disebut font berkaki. Jenis font ini sangat populer dan telah ada selama bertahun-tahun. Dan yang paling sering digunakan oleh mahasiswa pada pembuatan seperti PKM, laporan, atau karya ilmiah adalah Times New Roman. Font serif sangat berguna untuk blok teks yang besar,
serif memudahkan mata untuk menelusuri teks. Sebagian besar buku, surat kabar, dan majalah memudahkan menggunakan font serif untuk keterbacaannya. Font serif tidak begitu berguna untuk desain web, terutama jika digunakan dalam ukuran kecil. Karena resolusi layar beberapa monitor komputer rendah, serif kecil dapat hilang atau kabur yang membuat teks sulit dibaca. Untuk jenis font serif sendiri ada old style, transitional, neoklasikal, dan Didon, dan slab. Untuk kategori old style ini mencakup tipe Romawi pertama, yang awalnya dibuat antara akhir abad ke-15 dan pertengahan abad ke-18, serta tipografi yang berpola setelah yang dirancang pada periode sebelumnya. Serif hampir selalu dikurung dalam desain gaya lama dan serif kepala sering miring. Beberapa versi desain gaya lama Venesia sebelumnya dibedakan oleh garisan silang diagonal dari huruf kecil. Contoh-contoh old style ada Arno, Bukeri, Callisto, MT, dan Centaur. Yang selanjutnya transisional. Transisional ini mewakili transisi antara gaya lama dan desain neoklasik dan menggabungkan beberapa karakteristik masing-masing. Macam font ini berada di antara font gaya lama dan modern, sehingga dinamakan transisi. Perbedaan antara garis tebal dan tipis lebih menonjol daripada di gaya lama, tetapi kurang dramatis dibandingkan dengan font Didon yang mengikutinya. Contoh dari font serif transisi adalah Baskerville, Times New Roman, Century, Paper 2, dan Cambria. Untuk neoklasikal dan Didon, ini mewakili transisi antara gaya lama dan desain neoklasik dan menggabung. Untuk neoklasikal dan Didon, ini sering juga disebut serif modern. Font ini mencolok untuk digunakan sebagai headline atau judul. Font serif neoklasikal dan Didon juga kerap digunakan sebagai logo. Font ini sulit dibaca daripada gaya tipe sebelumnya dan yang lebih baru yang dikembangkan untuk teks. Namun mereka lebih khas daripada font transisi yang mendahulunya. Contoh dari font neoklasikal dan Didon ini adalah Bodoni, Didot, Bernhard Modern Roman, dan Aster. Untuk selanjutnya dari jenis font serif ini ada slab. Slab serif menjadi populer pada abad ke-19 untuk tampilan iklan. Tipografi ini memiliki serif yang sangat berat dan sedikit atau tanpa tanda kurung. Umumnya perubahan berat stroke tidak terlihat bagi pembaca. Gaya tipe slab serif terlihat seperti desain sans serif dengan tambahan sederhana serif berat. Contoh dari slab serif ini adalah ada Memphis, Rockwell, Kurir, dan Roboto. Untuk selanjutnya, macam font yang selanjutnya adalah font sans serif. Font ini merupakan kebalikan dari font serif. Dalam bahasa Prancis, sans artinya tanpa. Berarti font ini tidak memiliki garis kecil di setiap ujung hurufnya. Jenis font sans serif itu ada grotesque sans serif, square sans serif, geometric sans serif, dan humanistic sans serif. Untuk grotesque sans serif adalah tipografi sans serif pertama yang populer secara komersial. Kontras dalam bobot goresan paling terlihat dalam gaya ini. Dari pandangan luas, grotesque digunakan untuk font sans serif pada umumnya.
Lebih khusus lagi, Grotesque mengacu pada kumpulan font sans serif yang diproduksi sekitar tahun 1815. Contoh dari font ini adalah Austria, Bell Gothic, Geneva, Monotype, Grotesque, dan News Gothic. Yang selanjutnya, Square sans serif. Font Square sans serif adalah tipografi sans serif dengan tampilan seperti kotak. Font ini dirancang dengan sebagian besar garis lurus dan sedikit kelengkungan. Mereka biasanya memiliki lebih banyak garis lintang dalam spasi karakter daripada sans serif mereka, dan cenderung terbatas pada desain tampilan. Untuk selanjutnya, geometrik sans serif. Bentuk geometris sederhana mempengaruhi konstruksi tipografi ini. Sapuan memiliki tampilan monoline yang ketat dan bentuk karakter terdiri dari bentuk geometris. Sans geometris cenderung kurang mudah dibaca. Untuk contoh geometrik sans serif adalah Gotham, Avenir, Productions, dan Century Gothic. Yang terakhir ada humanistik sans serif. Para ahli tipografi mengklaim bahwa ini adalah tipografi sans serif yang paling mudah dibaca dan paling mudah jenis huruf sans serif humanistik juga sangat cocok dengan karakteristik desain dan proporsi jenis serif, seringkali dengan pengaruh kaligrafi yang kuat. Contoh dari humanistik sans serif adalah Bliss, Corbel, Eupemia, Eras, dan Lucida. Untuk selanjutnya, next slide. Untuk selanjutnya ada font script. Font script bentuknya didesain menyerupai tulisan tangan. Jadi font script sendiri sangat identik dengan bentuk-bentuk tulisan manual dengan tangan. Umumnya script digunakan pada tulisan yang singkat, bukan tulisan panjang seperti dalam paragraf. Biasanya font serif banyak dipakai untuk menulis nama di sertifikat, membuat undangan pernikahan, dan lain sebagainya. Font script sering dipakai untuk membuat undangan karena dianggap menimbulkan perasaan dekat secara personal. Untuk jenis font script ada formal dan kasual. Untuk formal, tipografi ini berasal dari gaya penulisan formal abad ke-17. Banyak karakter yang memiliki goresan yang menghubungkan dengan huruf lain. Font script formal adalah skrip mewah yang membangkitkan tulisan tangan yang luar biasa. Mereka sangat mudah dikenali terutama karena memiliki ikal dan ikal kelebihan yang memanjang dari serif. Contoh font script formal adalah Bodega, Bicam, Taiga, Aron Script, dan LCT Goody Old Style. Untuk yang kasual, font ini menyerupai kaligrafi yang dengan sedikit sapuan. Script kasual menunjukkan tangan yang kurang formal dan lebih aktif. Sapuan dari bervariasi lebarnya tetapi seringkali tampak dibuat oleh sikat basah daripada ujung pena. Mereka muncul di abad ke-20-an dan dengan munculnya photo composition di awal 1950-an. Contoh jenis script kasual termasuk Bruce Script, Kaufman, dan Mistral. Untuk selanjutnya ada font dekoratif. Font ini merupakan bentuk font yang sudah ada namun ditambahkan dengan ornamen penghias atau yang membuat huruf menjadi lebih indah. Bentuk huruf dekoratif biasanya bentuk desainnya agak rumit dan untuk tingkat keterbacaannya cukup lumayan sulit. Karena tingkat keterbacaan yang sulit, maka font dekoratif jarang digunakan untuk penulisan teks yang panjang. Huruf dekoratif biasanya sering digunakan untuk desain grafis, namun penggunaannya juga tidak terlalu banyak.
Yang kelima ada font dingbat. Dingbat dikenal sebagai ornamen atau karakter yang dicetak. Font dingbat aslinya sebagian besar terdiri dari simbol yang berkembang dan umum digunakan. Namun konsep font dingbat berubah secara radikal dengan revolusi font digital. Sekarang rangkaian grafik apapun dapat ditetapkan sebagai karakter dalam font dingbat. Meskipun font ini mungkin tidak banyak berguna dari perspektif penyusunan huruf, font ini dapat berguna sebagai grafik vektor dan ikon yang mendukung. Untuk contoh dari font dingbat ada ikon sosial media dan ikon handphone. Untuk gambarnya, dari sebelah kiri ada gambar font script, yang tengah font dekoratif, dan yang paling kanan ada font dingbat. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin karena font terlalu banyak, ada ratusan, saya tidak bisa menjelaskan seluruhnya. Karena mungkin bisa semalaman saya menjelaskannya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Novel. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-9, yakni tentang finding font atau menemukan font. Oke, di sini kita kenal untuk dapat menemukan font, kita dapat mengakses beberapa situs. Nah, saat kita mengakses di Google, kita mencari situs-situs yang menyediakan font, maka akan keluar 3 kategori utama yang dapat kita akses. Yang pertama adalah free font galleries, yang kedua ada commercial font galleries, yang ketiga ada individual artist and foundries. Yang pertama ada free font galleries atau galeri font gratis. Seperti namanya, kita dapat menemukan website ini yang menyediakan font-font, namun dengan cuma-cuma atau gratis. Kita bebas memilih font dari situs-situs web jenis ini untuk kemudian kita gunakan secara gratis. Nah, untuk contoh situsnya ada Font Squirrel, ada Legwe of Movable Type, ada Dafont, dan mungkin masih banyak lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang masuk ke dalam kategori galeri font gratis. Nah, yang kedua ada commercial font galleries atau galeri font komersial. Nah, sebagaimana namanya, untuk dapat mendapatkan font dari situs jenis ini atau kategori ini, kita harus membayar sejumlah biaya sehingga nantinya kita dapat memanfaatkan font-font yang tersedia pada situs kategori ini. Nah, contoh situs yang kita dapat akses untuk membeli font seperti itu, ada yang pertama ada Font Shop, yang kedua ada Monotype, yang ketiga ada Vir. Nah, itu masing-masing sebagaimana tertampil pada layar. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi, kembali lagi kita tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun teman-teman mungkin bisa explore lebih jauh di pencarian teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada individual artist and foundries. Nah, pada kategori ini biasanya kategori ini diciptakan sendiri langsung oleh para desainer web. Nah, mereka secara individual memiliki situs web tersendiri, ataupun juga selain individual juga dapat perusahaan seperti itu yang memiliki situs yang menyediakan font. Nah, biasanya situs ini bisa juga gratis atau bisa juga berbayar. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, untuk contoh situs yang pertama dari kategori ini ada Josh Venegas Algips Font Foundry. Nah, itu sebagaimana tertampil dalam layar untuk link aksesnya. Yang kedua ada Letterhead Font. Yang ketiga ada Blue Vinyl Font by Jess Latham. Sebagaimana yang telah saya sebutkan dari dua kategori sebelumnya,
pasti masih banyak jenis-jenis atau situs-situs font yang menyediakan font baik gratis ataupun berbayar. Kembali lagi kita tidak bisa sebutkan satu persatu karena mungkin ada banyak sekali di luar sana di pencarian Google ataupun search engine lainnya. Yang pasti kita harus pandai dalam memilih font. Misalkan font itu gratis, maka kita juga harus menghargai desainer font dengan menyertakan semacam watermark atau apapun itu. Yang pasti kita harus menghargai jika itu gratis. Jika kita berbayar, juga kita wajib melakukan pembayaran sebagaimana yang disyaratkan oleh penyedia font itu sendiri. Oke, mungkin untuk finding font atau menemukan font pada situs web, saya rasa itu dari saya. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Vina Anjili. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Bisa terdengar, Vina? Silakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fadli. Di sini saya akan menjelaskan tentang choosing the right font atau pemilihan font yang tepat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih font. Yang pertama itu adalah menentukan target yang dituju. Dengan adanya target diharapkan dapat membangkitkan perasaan pengguna saat membuka website tersebut. Maksudnya itu saat, contohnya pada website di samping, mungkin maksud dari website di samping itu menuju atau target yang dituju pada website di samping itu untuk orang-orang yang senang dengan keadaan santai dan pemilihan fontnya itu dengan ini bisa menjadi lebih tenang gitu ya. Dan selain itu dengan adanya pemilihan font juga dapat menjadi identitas dari website tersebut. Contohnya ini seperti yang ini tuh menurut dari logo website Mellow Mushroom itu ada di pojok atas itu bisa menjadi identitas dari yang menjadi identitas website ini. Next slide. Selain itu ada juga yang perlu diperhatikan yaitu mengatur ukuran, size, dan ketinggian baris. Semenjak 30 tahun yang lalu, titik telah menjadi satuan standar pengukuran tipografi. Akan tetapi, standar itu telah berubah beberapa kali dalam sejarah karena perbedaan antara satuan pengukuran Inggris dan Prancis. Akhirnya dengan bermulanya tipografi digital, ukuran resmi titik ditetapkan menjadi 1/72 inci. Selain titik, ada juga satuan populer lainnya untuk menyetel teks di web, yaitu ada pixel dan sebagainya. Berdasarkan pada logika artikel dari Wilson-Miner yang berjudul Setting Type on the Web to a Baseline Grade, kisi-kisi garis dasar adalah kumpulan garis horizontal yang berjarak sama yang harus disejar dengan teks. Konsep utama dari artikel Wilson adalah dapat menghapus margin dan pending default dari semua elemen. Mengatur ukuran font dan tinggi garis di elemen body, lalu memberikan semua elemen tinggi garis dan margin bawah yang cocok atau sesuai kelipatan dari tinggi garis buku website. Contohnya itu tadi seperti pada website Mellow Mushroom itu saat tulisan Welcome to Colombia itu memiliki jenis dan ukuran font yang berbeda ya. Terus next slide. Yang perlu diperhatikan lagi saat memilih font itu penggunaan tanda baca dan karakter tertentu. Contohnya saat mengetik teks ke dalam program pengolah kata yang relatif modern, saat kita ingin membuat tanda baca penutup dan pembuka itu kita menggunakan tanda kutip ganda, dan di sini tuh bisa ditekan pada dengan tombol lain ya pada keyboard sehingga dapat memunculkan tanda tersebut. Jika tidak, maka karakter yang dimaksud tidak akan keluar. Selain itu, saat mengetik teks ke dalam dokumen HTML juga memerlukan pengkodean khusus untuk dapat menggunakan situs web tersebut.
Contohnya saat kita ingin memunculkan karakter simbol hak cipta pada dokumen HTML, maka kita perlu menggabungkan kode dan copy supaya dapat muncul. Next slide. Terus yang terakhir adalah application defined frame. Contohnya pada website di samping ini website dari Salt Dome Server. Di sini pemilik website tersebut Jenny meminta agar tampilan pada webnya itu menjadi lebih segar. Maka Emily Smith melakukan penelitian penggunaan arsitektur informasi dan gambaran langka dari website. Selain itu, Andrew Ross juga mempresentasikan suasana hati Jenny agar mendapatkan gambaran desain web yang terbaru dan lebih baik. Di sini tuh dengan salah satu hal penting yang ditonjolkan pada website Sun itu adalah tentang tipografi. Di sini dengan adanya tipografi itu dapat menonjolkan objek yang dituju. Contohnya itu pada logo dari website itu lebih menonjol ya, tetapi dengan adanya itu tidak menghalangi dari informasi lainnya. Jadi tidak bersaing dengan bagian-bagian lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Vina. Saya rasa cukup untuk materi atau pembahasan dari kami kelompok 4 tentang tipografi. Kami ucapkan terima kasih dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, rekan-rekan dari Rombel 1, mata kuliah interaksi manusia dan komputer, dapat melakukan diskusi pada forum diskusi Elena untuk memberikan pertanyaan dan ataupun juga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan temannya. Diskusi akan dilanjutkan di forum diskusi Elena. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas atensi dari rekan-rekan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.